Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akli Syarifuddin, jurusan Kesehatan Gigi, Prodi Terapi Gigi, Program Sarjana Terapan. Di sini saya akan membuat video narasi yang bertemakan kerukunan antar umat beragama. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu mengenai apa itu kerukunan. Rukun dalam bahasa Arab artinya ruknun, yang berarti asas atau dasar, seperti contohnya yaitu rukun Islam. Rukun dalam kata sifat adalah baik atau damai. Jadi dapat diartikan di sini kerukunan umat beragama artinya hidup dalam suasana tenang, damai, tentram, tidak ada pertikaian walaupun kita berbeda-beda agama. Kerukunan dalam Islam disebut juga dengan tasamuh, atau yang biasa juga kita dengar atau kita sebut yaitu sebagai toleransi. Sehingga yang dimaksud dengan toleransi adalah kerukunan sosial kemasyarakatan, bukan dalam bidang akidah Islamiyah atau keimanan, karena akidah sudah jelas di dalam Al-Quran dan juga hadis. Di dalam bidang akidah atau keimanan, seorang muslim harus meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya agama atau keyakinan yang dianutnya sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Kafirun ayat 1-6, yaitu ayatnya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, katakanlah hai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan tiada pula kamu menyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku bukan penyembah apa yang biasa kamu sembah, dan kamu bukanlah penyembah Tuhan yang aku sembah. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Di dalam internal umat beragama berarti ada kesepahaman dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dianutnya untuk saling menghormati. Seperti contohnya di dalam Islam itu ada NU, Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Di dalam Protestan ada GBI dan Pantekosta, dan lain sebagainya. Di dalam agama Katolik ada Roma dan Ortodoks. Di dalam agama Hindu ada juga yang namanya Vaishnava, Saiwa, dan lain sebagainya. Di dalam agama Buddha ada juga yang namanya Theravada, Mahayana, dan sebagainya. Kerukunan antar umat beragama adalah untuk menciptakan persatuan antar agama agar tidak saling merendahkan dan juga tidak saling merasa bahwa agama yang dianutnya itu agama yang paling benar dan agama yang paling baik. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari adanya suatu fanatisme dan radikalisme. Maka dari itu, media yang tepat adalah dengan membuat suatu forum yang dimana di dalam forum tersebut membahas mengenai kerukunan dan perdamaian dalam bermasyarakat. Kita sebagai warga negara Indonesia harus menjunjung tinggi yang namanya toleransi. Dalam hidup beragama, masyarakat tidak boleh hanya mentaati peraturan yang ada di dalam agama yang dianutnya. Kita sebagai warga negara Indonesia juga harus mentaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah, dan kita harus mentaatinya. Contoh implementasi
kerukunan antar umat beragama adalah yang saya alami sendiri, yaitu yang dimana saya memiliki tetangga, rumahnya tepat di depan rumah saya, yang dimana tetangga saya itu beragama Katolik. Jadi dia itu setiap tahun yang dimana pada saat perayaan Natal, dia mengundang saya, keluarga saya, dan tetangga-tetangga lainnya untuk melakukan makan bersama atau prasmanan gitu. Dan kebetulan depan rumah saya itu adalah rumah catering. Jadi tetangga saya ini yang beragama Katolik ini mengundang tetangga-tetangga lainnya termasuk saya dan keluarga saya untuk makan bersama di rumahnya begitu, sebagai bentuk perayaan Natal. Begitu juga sebaliknya, yang dimana pada saat perayaan Hari Raya Idul Fitri, saya dan keluarga saya maupun tetangga-tetangga saya datang ke rumah beliau untuk melakukan halal bihalal begitu. Jadi kita walaupun berbeda-beda agama, kita tetap menjunjung tinggi suatu toleransi begitu. Mengapa kita harus menjaga toleransi antar umat beragama? Dengan kita menerapkan toleransi, maka dapat menciptakan suatu stabilitas sosial. Di Indonesia, berbeda-beda suku, adat, agama dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan negara ini. Toleransi juga dapat meningkatkan rasa persaudaraan dan juga dapat meningkatkan rasa nasionalisme terhadap negara tercinta kita ini. Maka dari itu, hindarilah suatu ketidakakuran atau ketidakrukunan antar umat beragama, karena itu dapat menyebabkan suatu bentrokan, perang antar agama, dan juga dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara kita ini. Begitu penjelasan video narasi saya. Jika saya ada kesalahan atau kekurangan dalam video saya ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.